Baik, selamat siang, selamat pagi. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Data Manipulation Language atau DML. Sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang DDL atau Data Definition Language, dimulai dari Grid Database, yang tadi saya minta namanya adalah nama Anda, underscore name, gitu ya. Kemudian bikin tabelnya sampai isi datanya, meskipun tadi yang 11 tabel belum kita isi. Sebentar lagi nanti kita akan isi, gitu ya. Nah, teman-teman juga tadi sudah belajar untuk mendrop tabel. Kalau teman-teman mau drop database juga bisa, caranya sama. Kalau drop tabel tadi drop spasi tabel, spasi nama tabelnya. Kalau database ya sama, drop spasi database, spasi nama database-nya, kemudian titik koma, enter. Oke. Di data definisi language teman-teman sudah belajar dari membuat sampai menghapus sampai alter, gitu ya. Selanjutnya kita akan lakukan yaitu data manipulation language. Nah, basic query-nya yang sering banget kita pakai itu ini, yaitu perintah select from where, gitu ya. Select from where. Nah, ini yang nanti akan sering kita lakukan. Ini namanya data manipulation language. Dia menyediakan kemampuan query informasi untuk menginsert, mendelete, juga mengupdate sebuah tabel, gitu ya. Biasanya secara umum bentuk query SQL-nya seperti ini. Select A1, A2, ada sampai A ke N, dari R1, R2 sampai R ke N, di mana A ini adalah sebuah atribut atau nama field, gitu ya. Dan R ini adalah nama dari tabelnya atau nama relationnya. Di mana where P ini ada predikat, nanti kita pelajari apa saja isi predikatnya itu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian hasilnya adalah sebuah SQL query dari sebuah relation. Kita nggak akan berlama-lama, kita akan langsung saja. Nanti kita akan melakukan ini, select name from instructor. Kalau sekarang kita lakukan, apa yang terjadi? Select name, ya, select name. Ya, saya akan kecilkan supaya teman-teman bisa lihat. Nanti ini ya, select name from instructor, empty set. Kenapa kok empty set? Iya, karena datanya belum kita isi, betul sekali. Nah, kita kembali ke sini. Teman-teman bisa buka lagi halaman ini ya. Silahkan dibuka, di-download. Tadi saya sudah pernah minta download teman-teman untuk melakukan download. Saya akan buka. Nah, teman-teman tadi download DDL ya. Terus kemudian saya minta DDL withdraw. Sudah di-download. Nah, sekarang teman-teman download yang ini. SQL Code for Creating Small Relation. Nah, untuk kuliah kita cukup yang small, tapi kalau teman-teman penasaran mau nyobain data yang besar, silahkan yang download yang bawah. Jadi kalau saya sarankan yang kecil aja dulu. Nah, ini, kemudian teman-teman buka ya. Buka gitu. Kita buka di Notepad++ ya. Nah, seperti ini. Apa yang harus teman-teman lakukan? Langsung saja Ctrl A ya. Copy semuanya. Nah, saya akan jelaskan sedikit untuk apa ini. Tadi sudah saya jelaskan di awal, apa bedanya delete sama drop. Nah, kita kembali ke sini dulu, apa bedanya delete sama drop. Di tabel tadi sudah. Nah, ini ya. Kalau drop, itu kita mendelete tabelnya. Kalau delete from student, seperti ini, delete from nama tabelnya, maka kita akan menghapus semua isi tabelnya. Nah, untuk apa ada perintah ini di awal, Pak, sebelum kita mengisi? Nah, ini kan kita mengisi yang ini, insert into classroom, nilainya ini. Kenapa nilainya seperti ini? Ya, karena fieldnya di classroom itu tipenya seperti ini. Kalau teman-teman nggak percaya, kita buka aja. Describe classroom. Ya, enter. Nah, kita nggak kelihatan. Nah, ini classroom itu hanya ada 3. Yang pertama building, varchar 15 maksimum, kemudian room number, varchar 7 maksimum, kemudian kapasitas itu desimal 4 digit, komanya 0. Jadi nggak ada koma di dalamnya.
seperti itu, maka dia isinya seperti ini. Packard, namanya, nama gedungnya, kemudian 101 ini adalah room number-nya, yang 500 ini kapasitinya. Kapasitasnya dia ada 4 digit. Jadi ini bisa kita lakukan pengisian menggunakan insert into classroom value seperti ini. Kemudian untuk memastikan bahwasanya data itu kosong, untuk memastikan tabel itu kosong, kita gunakan perintah ini, delete from prereq, itu nama tabel prereq, jadi kita akan kosongkan tabel prereq dan semua. Jadi kita punya 11 tabel, kita pastikan tabelnya kosong, kita pakai perintah delete from. Seperti itu. Jadi biar lama-lama langsung aja copy semuanya, kita ke database, paste, enter, sukses, gitu ya. Baru kita lakukan apa tadi? Kita lakukan data manipulation language. Nah, perintah yang sebelumnya kita coba tapi gagal, yaitu perintah select name. Kita mau lihat nama dari tabel instruktur. Oke, sebelum ke situ kita lihat dulu apa sih bentuknya tabel instruktur itu. Kita describe instructor. Nah, bentuknya dan ID, ada nama, ada department name, ada salary. Sedangkan kalau kita mau select name, apa yang akan muncul? Kita lihat saja, select name from instructor. Oke, salah nama tabelnya ya, instructor. Oke, jadi kalau kita select name from instructor, dia akan menampilkan hanya field name-nya saja. Jadi select name ini field yang ingin ditampilkan dari mana? Dari tabel instructor. Kalau mau lengkap, ya select fieldnya ada ID, name, department underscore name, salary. Terus apa? From instructor. Titik koma. Tahu dari mana ini Pak ada ID, ada name, departemen, name, salary? Tadi dari describe, isi dari instructor. Ada berapa field? Ada 4. ID, name, departemen, name, salary. Oke. Seperti itu ya. Enter. Kemudian muncul semua isinya. Kalau saya mau pindahkan nama yang di kolom di pertama, bisa nggak Pak? Bisa aja. Nah, contohnya ini kita rubah aja. Di select name, kemudian ID, department name, salary. Ini hanya untuk menampilkan ya teman-teman. From instructor. Salah nama tabel lagi. From instructor. Jadi teman-teman besok hati-hati dalam menuliskan nama karena error ya salah. Jadi name duluan ya. Name, ID, department name, salary. Kemudian ID ini dia tidak case sensitive ya. Ini jadi SQL name-nya itu name SQL-nya ini dia nggak case sensitive. Jadi dia mau name, mau ID, mau apapun yang teman-teman tulis itu nggak ada masalah, dia tetap akan muncul seperti itu. Kemudian Pak, ini tabelnya cuma ada 4 field. Kalau 10 field, apa harus ditulis semua? Untuk menulis semua isi yang ada di tabel instructor. Oh, enggak. Ada perintah yang lain, namanya select bintang. Select bintang itu artinya kita menampilkan seluruhnya yang ada di from tabel tersebut. Misalkan instructor, ya instructor aja. Seperti ini. Nah, ya sesuai dengan isi datanya. Tetap ID yang di depan, name, department name, salary, dan seluruhnya. Seperti itu. Jadi, itu tentang select. Oke. Yang selanjutnya masih select. Jadi, SQL ini allows untuk duplicate in relation as well as in query result. Kemudian dia juga bisa mengeliminasi dari data duplicate itu. Kemudian dia juga bisa insert keyword distinct after select. Jadi kita bisa masukkan distinct after select. Jadi
kalau ada data duplikat sebetulnya dia tetap muncul gitu ya, tapi kita bisa lakukan query dengan tambahkan kalimat kata distinct ini, dan kita juga bisa find the name of all department with instructor and remove duplicate. Jadi kita bisa tampilkan semua yang ada departemen name-nya yang dari instructor gitu ya. Coba kita select tanpa distinct, select department name, harusnya kan ada banyak nih departemennya from instructor. Nah, ada beberapa data yang duplikat ya, redundant. Nah, ini computer science ada 1, 2, 3 gitu ya. Finance, padahal kita cuma ingin tahu ada berapa departemen sih di universitas ini gitu, di dalam tabel instruktur itu gitu. Kita ingin tahu ada berapa departemen dalam tabel instruktur. Kan kalau seperti ini nggak mungkin ya, ini kan sebenarnya data keseluruhan gitu ya. Jadi kita bisa pakai script distinct sebelum namanya, nama fieldnya, departemen underscore name from tabel instructor, gitu, koma, enter. Nah, jadi sudah tidak lagi redundant, datanya sudah sudah bagus, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu Departemen Biologi, Computer Science, Electrical Engineering, Finance, History, Music, and Physics. Jadi udah nggak ada lagi data redundant. Jadi yang tadinya ada 12 baris, sekarang menjadi 7 baris saja. Nah, kalau sebaliknya, keyword all specify that duplicate not be removed. Jadi kalau distinct itu untuk remove yang duplicate, kalau all ini enggak. Kita coba lihat. Kita pakai all. Distinctnya kita ganti dengan all. Department name, instruction. Nah, tetap dia kembali menjadi 12 baris. Pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau sudah di select, itu apakah dia datanya berubah? Oh, enggak. Jadi misalkan saya distinct ini ya, 7 baris, kemudian kita mau lihat isi data seluruhnya, kan pakai bintang ya, bintang. Apakah datanya berubah? Enggak. Jadi select itu kita pakai untuk melihat data yang ada di database, gitu ya. Jadi tidak menghapus isi database yang ada. Oke, kemudian ini tadi sudah saya berikan ke teman-teman, kita pakai select bintang dari instructor untuk all atributnya. Kemudian ternyata dia juga bisa menggunakan beberapa operator, bisa plus, minus, kali, bagi bahkan ya. Nah, kita coba untuk perintah selanjutnya, kita coba bagi dulu. Jadi ID, name, salary. Jadi apakah boleh untuk menampilkan tidak seluruh field? Boleh, kan tadi juga sudah dicontohkan ya. Kita langsung coba aja yang ada di PowerPoint. Select ID ya, saya tulisnya kecil ataupun besar ataupun seperti ini, nggak ada masalah. Name gitu ya. Salary, saya ingin tahu salary mereka ini kan per tahun misalkan. Nah, salary-nya per tahun. Kalau saya mau lihat per bulan, artinya salary itu kita bagi menjadi 12 ya. Jadi itu gaji per bulannya mereka gitu ya. Salary bagi 12 dari from tabel instructor. Nah, nih gajinya sudah beda. Kemudian yang tampil juga cuma 3 kolom, karena memang kita hanya meminta select 3 kolom ya, select ID, kemudian name, salary setengah. Nah, penamaannya itu tergantung apa yang kita tulis, tapi isinya tetap sama aja, sama dengan ID ini. Jadi nggak ada masalah, dia nggak ini kan, nggak case sensitif ya. Gajinya bisa kita bagi menjadi 12 seperti itu teman-teman. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak, kok ini komanya lebih dari 2, Pak? Sedangkan di sini tadi kan sebenarnya kita bikin 2, Pak. Ya, karena ini select gitu ya, jadi nggak mengikuti itu tadi gitu. Jadi beda ini dengan isi database yang ada. Tapi ini bisa dipakai untuk menggambarkan isi database itu. Oke. Coba yang lain, Pak. Ditambah, ya bisa saja, nggak ada masalah. Oke.
ini tiba-tiba mereka misalkan dapat tambahan gaji gitu ya, dapat gaji pokok 1 kali, jadi dikali 2, dapat remunerasi misalnya dikali 2, hasilnya seperti apa? Nah, jadi semuanya gajinya dikali 2. Oke, kira-kira seperti itu untuk select. Saya kira nggak ada yang sulit. Kemudian selanjutnya ada where clause. Where clause ini spesifik untuk kondisi tertentu, hasilnya juga sehingga hasilnya sangat memuaskan gitu ya. Biasanya dia untuk mengkorespondensi selection predikat dari relasional aljabar gitu ya. Aljabar relasional. Biasanya seperti ini, misalkan ada pertanyaan, bisa nggak sih kita mencari instruktur dari Departemen Computer Science yang gajinya lebih dari 80.000. Nah, kalau yang kita tahu tadi pakai select from, itu kita cuma bisa nentuin dari select name dan select departemennya aja, tapi kita nggak bisa tahu apakah itu datanya benar-benar dari computer science. Makanya kita data yang tampil itu hanya yang computer science saja. Makanya kita butuh script baru, klausa baru yang namanya where. Jadi di where ini, kalau di awal tadi di predikat ya, nah where p, predikat where-nya ini yang sekarang kita gunakan untuk menentukan predikatnya adalah misalkan harus Departemen Computer Science dan gajinya harus lebih dari 80.000. Nah, oke, kita coba aja. Select name. Jadi apa nih yang muncul kalau select name? Karena perintahnya temukan instruktur dari Departemen Computer Science yang gajinya di atas 80.000, otomatis ya namanya aja. Tapi kalau mau pakai ID boleh nggak Pak? Boleh, tapi nanti dulu ya. Kita coba satu-satu. From instructor. Nah, where departemen underscore name-nya sama dengan, jangan lupa karena dia bentuknya varchar ya, departemen name-nya itu, jadi kita pakai petik, kemudian kita cek computer science, ini harus sama persis, case sensitive, kita hanya seperti ini, and salary lebih dari 80.000, seperti itu, enter, empty set. Kenapa empty set? Ya, kita coba lihat, select. Ada nggak sih sebetulnya orang ilmu komputer yang gajinya di atas itu? Dosen computer science ternyata memang nggak ada yang gajinya di atas 80.000. Nggak ada yang gajinya lebih dari 80.000. Jadi 0 memang nggak ada. Computer science. Oh ada harusnya. 20.000. Oh ya. Saya salah tulis computer science-nya, ternyata ada titik seperti ini. Oke, kita ulang ya. Kita bikin langsung select name, select name from instructor where departemen name-nya itu tadi saya kurang titik di sini. Nah, seperti ini harusnya teman-teman. Karena computer science ada titik nih. Jadi kita harus menyesuaikan dengan datanya. Enter. Nah, ada namanya brand. Betul ya? Namanya brand. Kalau saya mau tampilkan semua kolomnya gimana, Pak? Ya, bisa juga. Select pakai bintang aja. Select bintang from instructor ya. Enter where departemen computer science dan gajinya di atas 80.000. Harusnya muncul lengkap. ID-nya dapat, namanya dapat. Departemennya sudah pasti computer science, salary-nya 92.000. Dan benar nggak di atas 80.000? Betul. Oke. Nah, ini tugas Anda di rumah. Nanti teman-teman coba bandingkan hasilnya ketika teman-teman kombinasikan antara and, or, dan not. Apa hasilnya? Itu tugas pertama teman-teman ya.
Nanti teman-teman coba hasilnya seperti apa ketika select bintang from instructor, kemudian where-nya ini teman-teman n-nya ganti dengan or, hasilnya apa, ketika teman-teman ganti dengan not, hasilnya seperti apa. Nanti di screenshot, dibikin ke dalam laporannya, nanti laporannya saya bikinkan panduannya atau template laporan pengerjaan tugas yang ini. Seperti biasa nanti akan saya upload di Google Classroom. Nah, comparison pembandingan tadi itu biasanya teman-teman bisa apply resultnya, hasilnya pasti mirip dengan arithmetic expression ya. Kalau n itu kondisi keduanya harus benar gitu ya. Kalau or salah satunya benar aja udah dapat gitu ya. Dan not gitu ya. Kalau not ya, kalau enggak 980.000 dia enggak akan muncul hasilnya. Itu teman-teman coba lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ini yang terakhir di DML. Bukan yang terakhir di DML sih. Di DML masih banyak banget yang lain. Tapi untuk di materi part yang kedua ini, video yang kedua ini, part kedua video ini materi terakhir tentang form. Jadi form class itu hampir mirip seperti kemarin teman-teman melakukan Cartesian product. Kalau form yang tadi kita lakukan hanya dari satu tabel, bisa nggak lebih dari satu tabel? Nah, kalau dari dua tabel, ini mirip materinya dengan Cartesian product yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Rajif di video sebelumnya. Nah, untuk itu kita coba lakukan select bintang. Jadi kita select semua field yang ada dari dua tabel, yaitu tabel instructor dan tabel teach. Hasilnya seperti apa? Kita akan langsung aja lakukan. Oke, kita akan buat select bintang dan select bintang from instructor comma teach. Jangan lupa titik koma. Harusnya tabelnya besar sekali seperti ini. Apa ini Pak? Nah, tabel select bintang instructor from instructor dan teach ini dia penggabungan dua tabel dari tabel instructor dengan teach dengan dengan cara Cartesian product yang kemarin sudah dilakukan oleh Pak Rajif. Jadi dengan teori Cartesian product itu, ya ini akan menjadi besar sekali tabelnya seperti ini. Oke, sebelum ke sini, kok bisa besar sekali? Kenapa Pak? Nah, ini yang menarik. Kita coba lihat dulu isi dari select bintang from classes. Oke, saya salah kasih nama tabel. Oh, sorry, bukan classes tapi teaches. Kita belum lihat isinya teach itu apa sih? Nah, teach isinya segini, kemudian select bintang from instructor isinya seperti ini. Ketika ini dilakukan Cartesian product, maka hasilnya menjadi besar sekali. Kemarin di Cartesian product sudah dijelaskan bahwasanya tabel yang ada di sini harus sama persis disandingkan dengan apa yang ada di tabel teaches. Jadi luar biasa, jadinya seperti ini, besar sekali. Jadi kolomnya menjadi banyak ya. Kolomnya menjadi 1, 2, 3, 4. Ini punyanya 4 kolom pertama ini punyanya instructor, kolom selanjutnya ini punyanya teach gitu ya. Setiap satu tabel harus sama, punya juga satu tabel di sini. Jadi kombinasinya besar sekali, luar biasa. Nah, ini materi terakhir kita teman-teman.
tentang select bintang from Cartesian product. Ini hasilnya ya, kalau di slide juga ada, ya, dikasih titik-titik karena besar sekali gitu. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke join, nanti kita masuk ke join ya. Sebelum masuk ke join, dan nanti di part selanjutnya kita bahas join. Nah, ini sedikit materi, teman-teman bisa baca, saya nggak akan jelasin. Kenapa nggak dijelasin? Karena ada tugasnya. Nah, tadi tugas pertama, teman-teman melakukan yang ini ya. Coba hasilnya apa kalau or sama not. Tugas yang selanjutnya ada 3. Yang pertama, teman-teman coba lakukan query untuk mencari ID dan nama dari kelas yang cari ID dan nama title dari kelas title of course di dalam departemen computer science yang punya minimal 3 angka kredit. Nah, nanti teman-teman bukain satu-satu tabelnya itu isinya apa aja, sehingga teman-teman tahu ini harus dicari dari tabel apa gitu ya, dari select bintang from tabel apa. Jadi saya show-kan dulu tabelnya ada berapa tadi. Nah, dari 11 tabel ini teman-teman harus select bintang from satu-satu ya, dari advisor isinya apa gitu ya, untuk menentukan ini. Jadi nanti buka dulu satu-satu isinya apa gitu, dicari, baru teman-teman bisa tentukan ini apa aja sih tabel yang dibutuhkan untuk menampilkan data ID dan nama kelas yang komputer dari departemen computer science yang punya at least minimal 3 angka kredit ya. Kemudian yang kedua, cari nama kelas yang pengajarnya yang belajarnya di kampus center atau di Octagon Building pada saat semester fall 2019. Fall itu semester gugur ya, tapi kodenya fall, nggak mungkin semester gugur. Jadi teman-teman jangan cari gugur ya, jangan cari musim gugur, nggak ketemu. Kalau di sini carinya fall tahun 2009. Kemudian yang ketiga, cari ID dari semua mahasiswa yang belajar kepada instruktur yang nama instrukturnya adalah Einstein. Jadi cari semua ID-nya dari mahasiswa itu yang dia belajar kepada Bapak Einstein atau yang punya instruktur yang namanya Einstein. Jadi silakan dicari query-nya, di screenshot hasil query-annya juga seperti apa ya. Nanti silakan dimasukkan ke dalam laporan yang akan saya buatkan template-nya. Oke, sekian dulu kuliah kita di part kedua. Ini untuk materi ke-9 di pekan ke-12 ya. Kalau saya nggak salah ini untuk pekan 12. Oke. Saya kira cukup demikian kuliah basis data kita hari ini. Kalau nggak pekan 12, pekan 11 lah ya. Saya lupa ingat. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.